Halo generasi smart, kali ini kita akan belajar biologi mengenai penyebab mutasi bersama saya, Suparman. Yuk simak video ini sampai selesai. Faktor penyebab mutasi. Ya, ada banyak hal yang menyebabkan faktor kenapa muncul mutasi. Ada apa di sekeliling kita? Itu yang akan kita bahas. Zat apa yang menyebabkan mutasi disebut mutagen. Adapun macam-macam penyebab mutasi dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, mutasi spontan, mutasi alami. Mutasi spontan ini suatu perubahan yang terjadi secara alamiah atau dengan sendirinya. Faktor penyebabnya adalah panas, radiasi sinar kosmis, bantuan radioaktif, sinar ultraviolet, cahaya matahari dalam hal ini, radiasi, dan ada ionisasi internal mikroorganisme serta kesalahan DNA dalam metabolisme. Terkadang mutasi alami, banyak yang masyarakat mengatakan kenapa bisa terjadi seperti ini. Banyak pekerja-pekerja di pabrik-pabrik yang ada sinar radiasinya mengalami beberapa hal mutasi alami. Yang kedua, mutasi buatan. Apa itu mutasi buatan? Mutasi yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Antaranya seperti apa? Pemakaian bahan radioaktif untuk diagnosis, terapi, kita banyak pakai terapi, deteksi suatu penyakit, dan sterilisasi dan pengawetan makanan. Ingat, pengawetan makanan salah satu pembentuk mutasi buatan. Yang kedua, penggunaan senjata nuklir. Dan yang ketiga, penggunaan roket dan televisi. Mutagen merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya mutasi. Mutagen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, mutagen bahan kimia. Ya, mutagen bahan kimia. Contohnya seperti apa? Kolkisin dan zat digitonin. Apa itu kolkisin? Zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindel pada profase, dalam hal ini pada tahap proses anapase. Pada benang spindel, pada tahap proses anapase pada bahan kimia. Dan dapat menghambat ini pada pembelahan set pada saat anapase. Yang kedua, mutagen bahan fisika. Contohnya sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan sinar gamma. Sinar ultraviolet ini dapat menyebabkan kanker kulit. Makanya sekarang banyak produk-produk untuk wanita, laki-laki juga bisa. Ada beberapa adalah pakai hand body dengan radiasi, dengan SPF. Itu adalah salah satu untuk mencegah dari radiasi sinar ultraviolet. Yang ketiga, mutagen bahan biologi. Diduga kalau dalam bahan biologi mutagennya adalah virus dan bakteri. Ini bisa menyebabkan terjadinya mutasi. Bagian virus yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi adalah DNA-nya. Bahkan yang menjadi trending topik ya generasi smart adalah kemarin virus apa? Ya, COVID-19 yang ternyata sudah mengalami mutasi dengan beberapa pada susunan DNA-nya dan dapat menyerang lebih ganas pada manusia. Ya, itulah salah satu penyebabnya karena terjadi mutagen pada virus dan bakteri untuk bahan biologi. Sekarang kita masuk yang kedua, pemanfaatan mutasi. Bagaimana pemanfaatan mutasi? Ternyata mutasi juga bisa dimanfaatkan menjadi 2 pemanfaatan yang menguntungkan. Yang namanya pemanfaatan ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Beberapa contoh pemanfaatan mutasi yang menguntungkan. Yang pertama, terapi sel-sel tumor. Aplikasi radiasi sinar mengion yang dikenal sebagai radioterapi seperti penyinaran dengan sinar X dan kemoterapi untuk menghambat perkembangan sel-sel tumor dan kanker. Yang kedua, pemuliaan. Radiasi sinar mengion seperti sinar gamma dari CO60 atau terhadap beberapa kimikalia seperti EMS dan DS digunakan untuk mengubah susunan basa nitrogen pada DNA
untuk menyebabkan mutasi segmental dengan harapannya sel yang akan mengalami mutasi akan menguntungkan. Cara pemulihan ini kebanyakan dilakukan terhadap tanaman hortikultura seperti tanaman sayuran dan tanaman hias atau ornamental. Yang ketiga, zat kimia seperti digitonin mengandung kolkisin dan untuk mendapatkan benih yang bersifat unggul seperti gandum, tomat dan kol poliploidi. Kita akan kenal pada kolkisin adalah buah semangka tanpa biji atau bahkan ada jambu tanpa biji karena adanya kolkisin ini. Sekarang, yang keempat, tanaman poliploidi dianggap menguntungkan karena memiliki buah besar, tidak berbiji, dan produktivitasnya tinggi. Dari segi ekonomi sangat menguntungkan dan masyarakat pahamnya adalah lebih banyak dimakan, besarnya buahnya lebih besar dan tidak repot lagi karena bijinya sudah tidak ada. Oke, generasi smart, silahkan lihat gambarnya, tanaman-tanaman poliploidi. Luar biasa sekali ya, generasi smart, lengkengnya hampir tidak ada bijinya, ada tomat tanpa biji. Inilah semua dari mutasi-mutasi yang menguntungkan. Sekarang generasi smart, dampak mutasi yang merugikan. Apa itu? Tadi kan menguntungkan. 1. Terjadi mutasi gen yang menyebabkan beberapa kelainan pada manusia antara lain sindrom Turner. Yang tadi kita sudah bahas ya, sindrom Down dan albino. Tahu kan albino ya, yang tidak memiliki melatonin, pigmen melanin ya, sehingga dia bersifat kayak putih yang lain-lain. Penggunaan sinar radioaktif pada proses mutasi dapat menyebabkan tumbuhnya sel kanker dan cacat bawaan pada janin dalam rahim. Dan yang ketiga, insektisida. Ini biasa kalau pada pertanian yang tidak sesuai dengan dosisnya. Makanya itu generasi smart, lihat, baca komposisi, lihat aturannya, lihat dosisnya. Ini dapat mengakibatkan mutasi pada hama sehingga akan mengalami peledakan hama dalam jumlah besar yang merusak tanaman. Oke, generasi smart. Ya, khususnya insektisida. Jadi harus tahu komposisi dan bagaimana aturannya. Oke. Contoh soal yang pertama. Keuntungan yang diperoleh manusia melalui mutasi buatan tidak selalu memberikan keuntungan yang sama bagi tanaman atau hewan mutan. Contoh berikut ini yang menunjukkan apa kerugian mutan akibat mutasi. Apakah semangka mutan tidak berbiji dan berbiak secara vegetatif? Atau padi atau mita produksi tinggi dan tahan terhadap wereng? Atau kedelai tengger tahan penyakit karat daun dan mengandung protein tinggi? Atau kacang hijau camar yang polongnya matang secara serempak? Atau padi gogo, situ gintung cocok ditanam pada lahan kering? Ya. Kerugian yang dialami pada tanaman itu yang paling jelas adalah A. Semangka tanpa biji atau tomat tanpa biji. Hilangnya kemampuan untuk bereproduksi secara generatif, hanya secara vegetatif. Jadi tanaman hasil mutasi ini hanya bisa dikembangbiakkan melalui cara vegetatif. Jadi untuk menunjukkan kerugian mutan akibat mutasi ini pada semangka mutan tidak berbiji dan berkembang biak secara vegetatif. Oke, yang kedua, bisa dilihat ada bentuk pernyataan. Yang pertama, asam nitrit menyebabkan deaminasi oksidatif pada basa nitrogen Ag. Yang kedua, pestisida seperti DDT memicu munculnya karsinoma atau karsinogenik kanker. Sinar ultraviolet yang ketiga berasal dari matahari, kanker kulit. Dan yang keempat, sinar berenergi tinggi seperti alfa, beta, gamma dan neutron menimbulkan reaksi ionisasi menyebabkan aberasi kromosom. Yang manakah termasuk mutagen kimia? Ayo, generasi smart. Yang benar adalah 1 dan 2, asam nitrat dan pestisida. Luar biasa sekali generasi smart. Dan yang ketiga terakhir, berikut ini dikelompokkan dalam mutagen fisika. Yang mana dalam mutagen fisika? Oke, jawabannya. Apakah DDT masuk? Kimia atau gliserol? Yang benar adalah sinar kosmis, sinar gamma, dan ultraviolet. Jadi yang benar adalah E. Selamat dan semangat generasi smart. Jadi jawabannya adalah sinar kosmis, sinar gamma, dan ultraviolet. Oke, semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter
Cerdaski.